Oke baik, jadi kami akan menjelaskan judul pemicu yang pertama yaitu ada kajian konsep infrastruktur hijau untuk menurunkan suhu udara di kawasan Teknopolis SWK atau subwilayah kota Gede Bage. Untuk isu yang pertama itu adalah kurangnya implementasi infrastruktur hijau dalam skala besar. Apa sih masalah yang dihadapi? Yang pertama itu adalah kurangnya kesadaran dan pemahaman. Yang kedua itu adalah tantangan pendanaan. Yang ketiga itu adalah perencanaan yang tidak terintegrasi. Dan yang keempat adalah keterbatasan ruang. Terus apa sih dampak dari kurangnya implementasi itu? Yang pertama itu adalah peningkatan suhu udara, yang kedua itu adalah kualitas udara yang buruk, yang ketiga itu adalah biodiversitas yang menurun, dan yang keempat keterbatasan ruang publik. Gimana sih cara menanggulanginya? Yang pertama itu adalah peningkatan kesadaran dan edukasi. Yang kedua itu adalah pendanaan kreatif. Yang ketiga itu adalah perencanaan yang terintegrasi. Dan yang keempat adalah penggunaan teknologi. Baik, isu yang kedua itu ada ketergantungan pada pembangunan komersial tanpa memperhatikan lingkungannya. Jadi SWK Gede Bage ini yang terletak di Kota Bandung dirancang sebagai pusat pelayanan dengan konsep teknopolis yang berfokus pada teknologi komersial dan ekonomi sehingga menyebabkan urbanisasi. Nah, jadi berdasarkan data statistika atau BPS Kota Bandung tahun 2021 itu mengalami peningkatan pada jumlah kepadatan penduduknya. Itu kayak rata-rata laju pertumbuhannya itu di Kota Bandung pada tahun 2010 hingga 2019 itu 4,54%. Yang ini meningkatnya permintaan lahan sehingga ruang terbuka hijaunya berkurang. Nah, jadi apa sih dampak yang terjadi akibat urbanisasi ini? Yang pertama ada kenaikan suhu udara. Nah, jadi kayak semakin sempitnya ruang terbuka hijau, maka semakin panas atau semakin meningkat suhu udara di Kota Bandung ini. Yang kemudian yang kedua itu ada polusi udara. Jadi penurunan vegetasi juga berkontribusi pada berkurangnya kemampuan alam untuk menyerap polutan sehingga meningkatkan polusi udara. Nah, jadi upaya untuk menurunkan suhu udara dengan infrastruktur hijau yaitu adanya ruang terbuka hijau. Jadi mewajibkan pengembangan komersial itu harus memiliki porsi untuk setiap ruang terbuka hijaunya itu sendiri dan menerapkan solusi hijau dengan pembangunan berbasis alam seperti tanaman atap, dinding hijau, dan area vegetasi wajib. Kemudian manfaatnya itu apa sih? Jadi kayak manfaat itu memiliki manfaat jangka panjang. Yang pertama meningkatkan kualitas hidup masyarakat juga, terus mengurangi biaya energi untuk pendingin bangunan dan memitigasi efek perubahan iklim lokal. Kemudian pada isu ketiga itu peningkatan kerapatan bangunan yang mengurangi area hijau. Tadi sudah sempat disinggung bahwa Kota Bandung mengalami peningkatan jumlah penduduk yang pesat, yaitu rata-rata sebesar 4,54% selama periode 2010 sampai 2019. Juga karena adanya pembangunan masif ini yang memicu alih fungsi lahan hijau menjadi area terbangun yang menyebabkan peningkatan suhu udara hingga 35% pada tahun 2022. Nah, fenomena ini juga tadi dikenal sebagai urban heat island atau UHI, yang dimana minimnya ruang hijau yang memperparah kondisi lingkungan. Nah, maka solusi yang dapat diterapkan yaitu dengan penggunaan infrastruktur hijau seperti green roof dan green wall yang terbukti mampu menurunkan suhu dan juga meningkatkan kualitas lingkungan dan dapat menurunkan suhu hingga 0,89 Celcius dan 1,84 Celcius. Nah, selanjutnya masalah utamanya apa sih gitu kan? Yang pertama itu adanya kenaikan suhu lingkungan, kemudian yang kedua ada efek urban heat island yaitu UHI, dan juga yang ketiga dampak lingkungan dan iklimnya. Terang. Selanjutnya isu yang keempat itu tidak maksimalnya peran pemerintah dalam penggunaan pengawasan alih fungsi lahan hijau. Nah, jadi ada 4 poin. Yang poin pertama itu pentingnya penerapan konsep infrastruktur hijau sebagai upaya untuk mengatasi peningkatan suhu udara akibat urbanisasi. Nah, khususnya di kota Gede Bage yang merupakan salah satu kawasan pengembangan teknopolis di Bandung membutuhkan penataan lingkungan yang cermat, termasuk mempertahankan ruang terbuka hijau agar tidak terjadi efek urban heat island yang memperburuk kenyamanan termal di daerah tersebut. Nah, yang kedua itu alih fungsi lahan hijau yang tidak terkendali. Nah, pemerintah itu seringkali masih kurang tegas dalam mengawasi dan mengatur proses alih fungsi lahan hijau menjadi lahan terbangun, baik untuk kepentingan komersial, perumahan maupun infrastruktur lainnya. Yang ketiga, ada pengawasan yang tidak maksimal dari pihak pemerintah. Nah, hal ini itu mengakibatkan ruang hijau semakin berkurang. Hal ini menyebabkan terjadinya
keseimbangan antara pembangunan infrastruktur fisik dengan keberlanjutan lingkungan pembangunan berkelanjutan memerlukan keterlibatan aktif pemerintah untuk memastikan bahwa ruang hijau tidak hanya dipertahankan. Yang terakhir itu adalah peran pemerintah sangat penting dalam mengawasi dan mengendalikan alih fungsi lahan hijau. Pemerintah itu harus memperkuat regulasi terkait perlindungan lahan hijau, memastikan bahwa setiap proses alih fungsi lahan dilakukan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan serta mendukung penerapan konsep infrastruktur hijau di kawasan perkotaan seperti Gede-Bage. Baik, selanjutnya adalah judul pemicu yang kedua dengan judul identifikasi kemampuan green infrastruktur dalam upaya mengurangi banjir pada daerah aliran sungai Ciliwung, Hilir, Jakarta. Oke, jadi isu permasalahan yang pertama yaitu peletakan lokasi potensial untuk mengembangkan konsep green infrastruktur. Nah, jadi das di Ciliwung, Hilir, Jakarta ini sering mengalami banjir yang seperti kita ketahui pada setiap musim hujan. Nah, itu dipicu oleh peningkatan debit air di wilayah hulu dan curah hujan tinggi di wilayah hilirnya, sehingga diperlukan pendekatan alternatif berupa green infrastruktur yang dapat memanfaatkan kemampuan alami ekosistem untuk mengendalikan siklus air ini. Nah, jadi apa sih konsep green infrastruktur ini? Itu merupakan sistem manajemen air dan berkelanjutan dengan memanfaatkan vegetasi alami dan ruang terbuka hijau untuk menyerap air dan mengurangi banjir. Ada 3 jenis yang green infrastruktur, yaitu yang di Das Ciliwung Hilir ini ada potensi green infrastruktur meliputi filter strip, terus ada kolam retensi dan kolam detensi. Nah, kolam detensi ini menampung air sementara. Kalau misalnya kolam retensi itu menampung juga selain menampung juga meresapkan air. Jadi tidak ada genangan. Terus yang ketiga ada filter strip. Jadi itu kayak pola tanam yang dibuat secara garis yang untuk mengalirkan air. Kemudian berdasarkan analisis yang telah dilakukan, jadi dalam mengurangi volume genangan banjir ini didapatkan nilai volume genangan Das Ciliwung Hilir itu berdasarkan periode rencana 10 tahun dan telah dikurangi dengan volume tampung infrastruktur existing senilai 616.258.803 meter kubik. Nah, dari nilai tersebut maka didapatkan kemampuan ketiga jenis infrastruktur dalam mengurangi genangan tersebut. Terus berdasarkan kemudian analisis kesesuaian lahannya, yaitu dengan metode scoring dan peta kesesuaian lahannya. Oke, yang selanjutnya. Selanjutnya isu yang kedua itu dampak perubahan tata guna lahan terhadap efektivitas green infrastructure. Nah, pada dampak ini itu ada beberapa dampak. Yang pertama itu perubahan tata guna lahan. Jadi urbanisasi dan alih fungsi lahan hijau menjadi kawasan terbangun mengurangi lahan resapan air. Lalu peningkatan permukaan keras, impervious surfaces seperti jalan dan bangunan mengurangi kemampuan lingkungan untuk menyerap air hujan. Yang dampak yang kedua itu merupakan pengurangan efektivitas green infrastructure. Green infrastructure yang dirancang untuk mengurangi banjir seperti taman kota dan lahan respon menjadi kurang efektif karena lahan hijau semakin berkurang. Meningkatnya limpasan air hujan akibat permukaan keras memperoleh masalah banjir di Das Ciliwung Hilir. Lalu dampak yang ketiga merupakan pentingnya tata guna lahan yang tepat. Perubahan tata guna lahan yang tidak terkontrol menurunkan kapasitas sistem green infrastructure untuk mengatur siklus air secara alami. Green infrastructure juga membutuhkan lahan hijau yang cukup untuk berfungsi maksimal dalam mengurangi limpasan air dan meningkatkan infiltrasi air. Nah, dampak yang terakhir itu adalah peran pemerintah dalam pengelolaan tata guna lahan. Pemerintah perlu menerapkan regulasi yang lebih ketat untuk mencegah alih fungsi lahan hijau yang tidak terencana. Pengawasan dan manajemen tata guna lahan yang baik diperlukan untuk memastikan efektivitas green infrastructure dalam mitigasi banjir di Das Ciliwung Hilir. Oke. Isu yang ketiga itu efektivitas green infrastruktur dalam mengurangi beban drainase buatan atau green infrastruktur. Nah, di sini penerapan green infrastruktur bertujuan untuk mengurangi beban drainase buatan dengan memanfaatkan vegetasi alami dan struktur yang mendukung siklus air alami. Namun, masalah yang dihadapi adalah efektivitas infrastruktur hijau dalam mengurangi beban drainase buatan yang masih perlu dikaji ulang dan terutama dalam konteks wilayah padat seperti Das, Ciliwung, dan Jakarta. Nah, masalah ini sering muncul karena infrastruktur buatan seperti kanal, drainase, dan waduk yang memiliki keterbatasan dalam kapasitas menampung air. Next. Nah, di sini
tingkat efektivitas green infrastructure itu apa aja sih? Yang pertama itu vegetate filter strip. Jadi yang di sini tuh vegetasi alami yang ditanam di sepanjang aliran air yang berfungsi sebagai penyerapan air hujan. Yang kedua yaitu ada kolam retensi, yaitu digunakan untuk menahan air sementara dan melepaskan perlahan ke saluran drainase. Dan yang terakhir yang ketiga itu kolam detensi yang berfungsi untuk menahan air lebih lama dibandingkan kolam retensi.